Awal tahun pelantikan, berterang batu main masuk ambil ke berat. Ya itu lagi. Tapi memang ada musuh Sudah SMA. Tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, agama, dan tokoh intelektual Kabupaten Bovendigul datang menemui Kejaksaan Tinggi Kejati, Papua untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus penggunaan dana Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Bovendigul sebesar 2,9 miliar rupiah yang dilakukan oleh Bupati Bovendigul Hengki Yaluo. Sehingga berkaitannya dengan dana BUMD Kabupaten Bovendigul yang dilakukan oleh Bupati Bovendigul Hengki Yaluo memprihatinkan masyarakat Bovendigul. Sangat memprihatinkan beberapa elemen pemerhati anti korupsi Bovendigul sehingga mereka ini datang ke kantor Kejati Papua untuk mendengar langsung sejauh mana proses penanganan kasus tersebut. Kan kalau dari proses yang kami nilai karena tinggal 2 alat bukti. Karena mengingat setelah 4 bulan pasca pengembalian dana sebesar 2,9 miliar rupiah yang mana Bupati Boven sudah kembalikan tersebut, namun untuk perbuatan hukumannya tidak hilang. Karena perbuatan hukum yang tidak hilang tersebutlah yang mendesak tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan ini ingin mengetahui sejauh mana penanganan kasus tersebut. Tapi memang ada musuh Sudah SMA. Masyarakat dari Bovendigul ya, masyarakat peduli pembangunan di Kabupaten Bovendigul lakukan klarifikasi ke Kejaksaan Tinggi Papua terkait penanganan perkara korupsi yang ada di sana yang dilakukan oleh pimpinan di Kabupaten Bovendigul. Dan dari hasil klarifikasi tersebut sampai dengan saat ini proses tersebut masih sedang berjalan dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Tadi sempat ditanyakan sejauh mana, sekarang sudah pada tahap dik perkara itu, dan kami masih memerlukan beberapa alat bukti lagi dengan memanggil saksi dan beberapa dokumen yang kami butuhkan lagi untuk menyimpulkan perkara dari Bovendigul tersebut. Itu yang kami sampaikan tadi ke kelompok masyarakat yang datang mempertanyakan hal tersebut kepada kami pihak Kejaksaan Tinggi Papua. Mungkin itu ada lagi karena sementara ini masyarakat belum puas dengan mungkin proses yang berjalan itu mungkin lama tuh sehingga mereka bisa ke sini. Oh baik, ya betul. Kalau terkait ketidakpuasan masyarakat ini proses sedang berjalan. Mungkin lewat kesempatan kali ini juga disampaikan ke masyarakat bahwa proses ini sedang berjalan. Terima kasih teman-teman dari Bovendigul lakukan pemantauan atau mengawal perkara ini. Nanti informasi selanjutnya kami akan sampaikan kemudian kepada rekan-rekan yang datang hari ini maupun kepada publik dan khususnya masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Mungkin bisa disebutkan alat bukti apa sih yang kurang untuk melengkapi berkas? Alat bukti ada beberapa alat bukti keterangan saksi dan dokumen yang kami akan lakukan pemanggilan kepada saksi-saksi lagi di Kabupaten Bovendigul. Sementara alat bukti sudah terkumpul itu alat bukti apa saja? Ada keterangan saksi dan dokumen yang telah kami ambil dan ada sama tim penyidik. Itu kira-kira ada batas waktu yang harus dikumpulkan untuk mengumpulkan alat-alat bukti itu, kira-kira ada batas waktu? Kalau batas waktu tidak, tapi harus segera dilaksanakan. Harus segera dilaksanakan. Dan ini bersifatnya penting sekali ya? Iya, kalau pengumpulan alat bukti hal yang penting bagi tim penyidik. Awal tahun pelantikan, berterang batu main masuk ambil ke berat. Penggunaan dana BUMD Kabupaten Bovendigul yang dilakukan oleh saudara Bupati Hengki Yaluo. Itu yang kami masyarakat dan semua elemen-elemen yang betul-betul fokus terhadap penanganan kasus-kasus korupsi. Ada Peradi Perjuangan, ada Lira Papua, dan beberapa elemen yang lain, termasuk adik-adik sumber daya manusia yang sedang mengenyam pendidikan di Kabupaten Bovendigul ini. Kami minta untuk datang dan belajar mengikuti cara prosedur, mengawal, menangani. Jadi memang saya sengaja mengundang semua supaya kita mau mendengar langsung sejauh mana proses penanganan kasus itu. Memang terhitung 4 bulan pasca pengembalian dana sebesar 2,9 itu, Bupati sudah mengembalikan, tapi perbuatan hukumnya kan tidak hilang.
perbuatan hukum tidak hilang itu yang kami mau tahu sejauh mana penanganan. Dan memang tadi kami mendapatkan jawaban bahwa sudah pada posisi dik, sehingga ini kita kawal terus. Ini bukan persoalan suka tidak kepada personal orang, bukan kepada siapa-siapa, tapi ini menyangkut hak bersama kami yang hilang. Ada sumber daya manusia, ada semua orang Papua yang ada di hutan dan lain-lain punya hak terhadap Rp1 yang negara kasih, itu kita mesti kawal. Jadi ini bukan persoalan tidak suka atau suka, tapi ada hak bersama yang harus dikawal. Dan tadi kami mendapatkan jawaban, dan kami akan terus kawal sampai sejauh mana proses hukum ini dan ditetapkan SK-nya. Itu yang kita ingin lihat dan kita kawal. Sudah menjadi kewajiban kita bersama, karena menjadi pengalaman buruk buat Kabupaten Boven Digul semenjak 2005 sampai sekarang. Itu APBD selalu tidak jelas. Kami selama 14 tahun disclaimer, pasca Bupati almarhum Billy Tabanok itu ada perbaikan, tapi hari ini mulai lagi terjadi penanganan pengelolaan keuangan yang tidak jelas, sehingga kami khawatir posisi disclaimer itu akan terjadi lagi. Maka kami berkewajiban sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Republik Indonesia, merah putih, kami mengawal uang rakyat, uang negara yang negara titipkan itu, karena kami semua punya hak. Bukan itu sewenang-wenang dipakai oleh pemimpin, karena setiap akumulasi dari nilai Rp1 adalah pemberian kepada rakyat. Nah, mulai hari ini kita akan kawal terus sampai kapanpun. Dan ini menjadi proses belajar buat adik-adik. Saya memang mengundang mereka untuk bisa melihat, belajar, dan mengawal terus siapapun kepala daerahnya. Siapapun kepala daerah, adik, kakak, siapapun orangnya, tetap dikawal. Kalau yang salah, katakan salah. Yang benar-benar. Supaya daerah ini baik ke depan. Karena semua punya hak yang sama. Nah, itu yang kami tadi datang ke Jati ini untuk menanyakan terkait proses penanganan yang sejauh mana. Kalaupun proses ini kami positif, kami juga sangat apresiasi. Kejaksaan kami mendukung penuh. Tapi kami juga membangun komunikasi yang baik kepada beberapa lembaga-lembaga yang ada di pusat. Kalau kami melihat ada kelambanan dan lain-lain, kami akan saya kira itu. Kan kalau dari proses yang kami nilai, karena tinggal 2 alat bukti, artinya untuk mendukung penetapan ini, 2 alat bukti, saksi sudah, 2 alat bukti dan lain-lain, maka secara prosedur pasti kita akan lakukan pelaporan secara pengawasan internal ke Kejagung. Itu contoh, surat pasti ke Kejagung akan kita lakukan. Semua lembaga-lembaga anti korupsi pasti kita libatkan di pusat. Tapi secara politis surat pasti akan masuk kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Saya pastikan itu, supaya ini benar-benar serius. Membangun Papua ingat, tidak dilakukan dengan hal-hal yang tidak benar. Karena semua orang Papua punya hak. Jadi kami punya, ini hal yang prosedural biasa. Jadi tidak boleh dipolitisir seakan-akan tidak suka orang dan lain-lain, tidak. Semua punya hak yang sama terhadap dengan tadi pengelolaan keuangan negara itu. Jadi kita kawal, kita rakyat kita kawal mulai hari ini supaya tidak terjadi lagi di Boven Digul selalu seperti itu. Siapapun pemimpinnya, saya kira itu. Dan kami, kalaupun ini tidak dilakukan, pasti kita akan pressure terus. Yang tadi saya sudah bilang, ada lembaga KPK, ada lembaga-lembaga lain, tapi kami masih percaya Kejati Papua punya wibawa untuk menangani kasus ini.